Saat ini dilanjutkan dengan tibanya Xiao Yan di rumah bambu di atas pegunungan dan dilanjutkan dengan langit malam seperti air yang menyebar ke seluruh daratan, cahaya bulan yang dingin berhamburan ke bawah dan menutupi seluruh pegunungan dengan lapisan benang perak. Di tengah-tengah pegunungan sekelompok bangunan berdiri satu demi satu, mereka seperti banyak binatang buas kuno yang berdiri di bawah sinar rembulan yang memancarkan jejak aura kuno. Pada saat ini aula ini menyala dengan baik. Beberapa hari ini adalah periode yang meriah bagi klan Gu. Banyak tempat diterangi dan didekorasi dengan baik yang dipenuhi dengan suasana gembira, dan tampak sangat sepi di gunung yang jauh dari aula kuno yang megah ini. Tanpa suara, tempat ini seperti kediaman seorang pertapa karena tenang dan sunyi. Sosok putih salju berdiri di puncak gunung dengan cara yang elegan, matanya yang cantik menatap ruangan yang terang tanpa membuat suara. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Apakah kamu tidak akan beristirahat? Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Sesosok berpakaian hijau berjalan keluar dari hutan, cahaya bulan berserakan di wajahnya yang elegan membuatnya tampak sangat menawan. Ini adalah Realem Gu, sebenarnya tidak berbeda dari dunia luar. Sosok berpakaian putih itu menoleh dan memandang Sun Er yang berjalan perlahan. Tekanan yang harus dihadapi seseorang di sini jauh lebih besar daripada di dunia luar karena klan Gu bergantung pada kekuatan garis keturunannya. Namun itu juga menjadi sunyi karenanya pegunungan Gu suci ini adalah tanah suci di hati semua warga keturunan karena alam Gu. Setiap beberapa tahun, tak terhitung jumlah warga keturunan akan membawa keturunan mereka ke tempat ini berharap bahwa akan ada seseorang dengan garis keturunan yang kuat di antara mereka. Setiap kali akan ada beberapa orang yang bersuka cita, tetapi kebanyakan dari mereka berakhir dengan kekecewaan yang tak ada habisnya. Selama tahun-tahun ini saya telah melihat banyak orang yang tidak dapat menerima pukulan karena telah menemukan bahwa keturunan mereka telah terbuang sia-sia. Oleh karena itu mereka akhirnya bunuh diri di tempat. Mata cantik Sun Er jauh ketika dia melihat ke aula yang terang. Suara lembutnya mengandung ketidakberdayaan yang meresap jauh ke dalam tulangnya. Secara alami akan ada harga yang harus dibayar. Dokter peri kecil itu mengangguk dan menjawab dengan lembut. Sun Er menghela nafas. Dia secara alami juga memahami hal ini adalah harga yang harus dibayar klan Gu untuk kekuatan besarnya. Terima kasih banyak selama bertahun-tahun ini Xiao Yan. Namun Sun Er jelas tidak ingin terlalu terlibat dalam topik ini. Dia menoleh dan menatap wajah cantik lembut di sebelahnya saat dia berkata, apakah Anda mengacu pada Xiao Yan? Saya sudah terbiasa dengan itu. Saya merasa sangat senang bisa membantunya. Di sisinya dokter peri kecil tidak banyak bersembunyi di depan gadis ini. Yang menyadari hati nuraninya, dia tertawa dengan cara yang bebas dan mudah. Setelah itu dia melirik Sun Er dan berkata, kamu seharusnya tidak melakukan apa yang kamu mau dan mengucapkan kata-kata acak. Saya suka perasaan saat ini dan tidak ingin mengubahnya, namun ia akan terus tumpul jika Anda tidak mengatakan apa-apa. Sun Er berbicara sambil tersenyum. Dokter peri kecil itu tidak berkomitmen lalu melirik Sun Er sebelum tiba-tiba berkata, saya pikir Sun Er juga harus menyadari beberapa hal yang Anda maksud. Lalu Sun Er mengangkat wajahnya yang cantik dan bertanya. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apakah maksud Anda Ratu Medusa atau Kailin? Sun Er sedikit mengangkat kepalanya, matanya yang cantik menatap langit yang dipenuhi bintang. Perasaan tak dikenal hadir di matanya. Kamu memang menyadarinya? Mengapa Sun Er bertindak seolah-olah Sun Er tidak menyadari sesuatu di depannya? Dokter peri kecil menghela nafas, lalu dengan kemampuannya mengumpulkan informasi dari klan Gu dan status Sun Er saat ini di klan Gu. Semua yang perlu dokter peri kecil lakukan adalah membuka mulutnya dan cukup banyak orang mengetahui hubungan antara Kailin dan Xiao Yan padanya. Jadi bagaimana jika ini masalahnya? Jangan bilang bahwa saya harus marah di depannya dan membuatnya membunuh Kailin. Sun Er mengerutkan mulut kecilnya, sudut mulutnya melengkung menjadi busur yang dangkal dan memikat. Tampaknya dia ingin tersenyum tetapi akhirnya mendesah pelan. Dia bergumam, sebenarnya aku sakit kepala karena masalah ini. Orang lain hanya berharap bahwa aku akan meninggalkannya dan bahkan akhirnya membencinya karena masalah ini. Namun saya sadar bahwa ini tidak mungkin karena ini masalahnya. Mengapa saya harus membuat diri saya tidak bahagia? Sun Er melirik dokter peri kecil. Ketika dia selesai berbicara dia berkata, saya menunggu dia mengambil inisiatif untuk mengemukakan masalah ini. Pada saat itu,
saya akan dapat bertindak kejam dan menghukumnya, memungkinkannya untuk memahami bahwa seorang pria yang berubah-ubah dalam masalah hati tidak akan berakhir dengan akhir yang baik. Dokter peri kecil itu melirik Sun Er, ada sedikit kemarahan di wajahnya saat ini. Masalah ini seperti seorang wanita yang marah, yang menemukan bahwa suaminya diam-diam berselingkuh. Baiklah, aku tidak ingin membahas masalah seperti itu dengan orang lain. Besok adalah upacara dewasa klan Gu. Dokter peri kecil juga harus istirahat lebih awal. Mudah-mudahan Anda akan dapat terus menemaninya di masa depan. Jejak amarah di wajah Sun Er dengan cepat menghilang saat dia berbicara sambil tertawa. Bagaimana denganmu? Si dokter peri kecil mengangkat alisnya yang sempit saat dia bertanya. Alis Sun Er yang halus dan panjang berkedut sedikit tetapi dia tidak menjawab. Dia melambaikan tangannya dan berbalik berjalan ke rumah bambu di tengah gunung. Alis dokter peri kecil itu sedikit terjalin saat dia melihat punggung Sun Er, namun dia berhenti membuka mulut untuk bertanya. Tubuhnya berkedip ketika dia mengikuti. Gu Secret Mountain Range menjadi hidup ketika sinar pertama cahaya pagi tersebar dari langit. Banyak sosok melesat menembus langit, berbagai gong dan drum yang dipenuhi dengan kegembiraan bergema melintasi pegunungan. Pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Xiao Yan yang sudah berganti pakaian baru dengan cepat berjalan keluar, matanya menyapu daerah di depan kamarnya hanya untuk melihat bahwa Sun Er sedang menunggunya di sini. Dia merasa sedikit malu. Xiao Yan, apakah kamu sudah cukup istirahat? Sun Er tersenyum saat dia melangkah maju, tangannya dengan lembut menempel pada lipatan pada pakaian Xiao Yan. Tindakannya yang lembut seperti istri yang penurut. Jika anggota klan Gu lainnya menyaksikan adegan ini, kemungkinan mata mereka akan benar-benar memerah. Selama tahun-tahun ini Sun Er elegan dan halus, muncul seperti dewi di depan mereka. Mereka tidak bisa membayangkan betapa memilukannya pemandangan dewi mereka membantu seorang pria mengatur pakaiannya. Mari kita pergi. Sun Er tersenyum, dia memberi isyarat dengan tangannya dan seekor binatang putih bertanduk tunggal yang tampak sangat putih salju mengepakkan sayapnya yang seputih salju. Setelah itu berhenti di depan semua orang. Tubuh indah Sun Er melintas dan dia muncul di belakang yang luas dari binatang bertanduk tunggal. Kelompok Xiao Yan dengan cepat bergegas ke sana setelah melihat gerakannya. Setelah itu Sun Er dengan lembut menepuk binatang bertanduk tunggal itu mengepakkan sayapnya di tengah teriakan jernih sebelum berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat bergegas menuju banyak aula di kejauhan. Kecepatan binatang bertanduk tunggal itu sangat cepat. Dalam beberapa menit mereka telah tiba di tempat banyak bangunan berdiri, lalu mereka perlahan-lahan mendarat di tengah-tengah sekelompok bangunan di bawah bimbingan Sun Er. Dengan Sun Er menemani mereka, kelompok Xiao Yan tidak diragukan lagi yang paling menarik perhatian. Oleh karena itu banyak tatapan aneh dari sekitar mereka ditembak saat mereka melompat dari binatang bertanduk tunggal itu. Sun Er mengabaikan tatapan ini dan memanggil kelompok Xiao Yan sebelum memimpin ketika mereka dengan cepat menuju ke tengah stadion besar yang ditutupi oleh aura kuno. Ada banyak prajurit dari tentara terendam hitam mengenakan baju besi hitam. Mereka di sekitar stadion kuno. Mata tajam mereka seperti elang terus-menerus menyapu mereka. Mata tajam itu jelas berhenti ketika mereka melihat Xiao Yan, namun mereka tidak melakukan hal lain. Cukup banyak tokoh yang sudah duduk di sekitar stadion, namun jejak Sun Er tidak berhenti. Sebaliknya dia berjalan menuju kursi di tengah alun-alun. Kelompok Xiao Yan di belakangnya ragu sejenak sebelum mengikuti. Langkah lambat Sun Er baru saja memasuki area ini ketika tombak panjang saling bentrok. Dua prajurit berbaju emas telah menggunakan tombak panjang mereka untuk memblokir kelompok Xiao Yan. Ekspresi Sun Er segera berubah ketika dia mendengar suara memekakkan telinga ini. Kemarahan perlahan naik di dalam hatinya. Kedua prajurit berbaju emas itu terkejut ketika mereka mendengar suara sedingin es terdengar di samping telinga mereka. Mereka sedikit ragu. Nona muda tidak perlu mempersulit mereka karena daerah ini adalah tempat khusus. Siapapun yang belum diundang secara khusus oleh klan tidak diizinkan masuk. Tolong mengerti. Tawa samar pelan-pelan dipancarkan Xiao Yan yang tenang menyapu matanya dan menemukan seorang lelaki tua dengan tangan di belakang. Orang tua ini mirip dengan Gu Qian dari para prajurit lapis baja emas di wilayah ini. Xiao Yan menyadari bahwa tempat ini mungkin merupakan daerah khusus. Dia tidak terlalu tertarik dengan bidang seperti itu, namun Sun Er tidak berpikir seperti itu karena Xiao Yan telah datang ke klan Gu. Secara alami ada kebutuhan baginya untuk memberinya keramahan terbaik.
Tempat ini sedikit menarik dan Sun Er juga hadir karenanya banyak mata dari segera melesat. Akhirnya, mereka berkumpul ke Xiao Yan, cukup banyak mata mereka berisi kegembiraan. Nona muda kakak laki-laki benar, meskipun Xiao Yan adalah teman baikmu tapi Xiao Yan belum memenuhi persyaratan. Oleh karena itu sebuah suara dari samping dikirimkan, itu adalah Penatua Gu Qian yang telah menyerang Xiao Yan saat itu. Wajah Sun Er sedingin es, mata cantiknya samar-samar berisi api keemasan di dalamnya. Obstruksi berulang oleh orang-orang tua ini tampaknya benar-benar membangkitkan kemarahan di dalam hatinya. Gu Qian, Gu Su, apakah kalian berdua orang tua yang tak tahu malu melakukannya dengan benar? Aku yang lama juga malas untuk peduli tentang kalian berdua yang mengintimidasi. Namun kalian berdua telah menindas Akademi Jianan saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya yang lama itu seorang softie? Sebelum Sun Er hendak meletus, kutukan yang hebat meletus di langit. Xiao Yan agak akrab dengan suara ini menyebabkannya sedikit terkejut. Mang Tianqi dan Duo Gu Qian terkejut sementara Xiao Yan merasa tertegun. Ekspresi mereka segera berubah sedikit ketika suara kaget dipancarkan dari mulut mereka. Episode selanjutnya akan